Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1121 sampai bab 1130. Sebuah tablet batu. Memang, sebuah peristiwa kuno semacam telah dicat ke atasnya. Bahkan setelah mempelajari tablet batu untuk beberapa waktu. Bagaimanapun, Shishan hanya bisa mengatakan bahwa itu ada hubungannya dengan adegan pemakaman. Dia tidak bisa memahami kata-kata di atas meja sama sekali. Dan setelah bertahun-tahun berlalu, dia akhirnya kehilangan minat di dalamnya. Akibatnya, tablet itu sekarang disimpan sebagai karya seni kuno di dalam kamar pribadi saya. Jelas guru hantu, lukisan dinding lain. Setiap kali Geralt mendengar tentang mural sekarang, selalu mendorong pikirannya untuk mengingat apa yang telah dilihatnya di dalam makam kuno. Seperti yang diharapkan, mural kuno biasanya dipenuhi dengan kisah-kisah bersejarah yang mencerminkan kemampuan sosial, politik, ekonomi, sastra, seni, dan teknologi orang-orang pada masa itu. Mural semacam itu bisa menjadi sangat berbeda sesuai dengan keyakinan, adat istiadat, dan juga konsep estetika para senimannya. Mural-mural ini yang biasanya digambar sepanjang sungai dilihat sangat tinggi karena semua pemandangan kuno yang jelas dan informatif yang digambar oleh orang-orang zaman dahulu dengan mempertimbangkan keturunan mereka. Fakta bahwa kisah-kisah tulus mereka diceritakan dengan cara yang berbeda hanya membuat lukisan dinding menjadi lebih berharga. Geralt sudah melihat betapa detailnya lukisan dinding ini ketika dia berada di makam kuno Dewa Jenderal. Dia masih bisa mengingat dengan jelas semua gambar di makam yang menggambarkan hal-hal dari hari orang-orang menemukan dewa umum sampai hari dia dikuburkan. Omong-omong, saya kemudian meminta salah satu teman lama saya untuk datang dan melihat tablet itu. Dari apa yang dia tahu, metode penguburan yang digambarkan di sana adalah semacam penguburan laut. Tambah hantu, pemakaman laut. Setelah mendengar itu, Geralt memiliki perasaan bahwa itu mungkin terkait dengan makam Raja Lautan. Karena itu, dia menambahkan, bisakah saya melihatnya? Jika itu menggelitik minatmu, maka tentu saja, jawab Master Ghost sambil memberi isyarat agar Geralt mengikutinya. Setelah itu, Master Ghost membawa Geralt ke sebuah bukit kecil yang terletak di belakang halaman belakang gereja. Di atasnya, terbentang apa yang tampak seperti ruangan pribadi tempat Master Ghost biasanya bermeditasi. Ruangan pribadi itu sendiri tingginya sekitar 5 meter dan lebar 3 meter. Dindingnya terbuat dari marmer dan ruangan itu sebagian besar gelap dan kosong kecuali sebuah meja di tengah dengan lampu minyak remang-remang di atasnya. Satu-satunya sumber cahaya di dalam ruangan pribadi itu. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, 6 lempeng batu berlumut dan tampak kuno juga terlihat tertata rapi di dalam ruangan. Itu pasti mural yang Master Ghost bicarakan. Mengangkat lampu yang telah ditawarkan tuannya kepadanya begitu Geralt berdiri tepat di depan lukisan dinding. Dia langsung mulai menyelidikinya. Tidak lama kemudian dia menyadari bahwa kata-kata yang digunakan pada tablet ini mirip dengan yang dia lihat di makam kuno. Menempatkan 2 dan 2 bersama-sama, dia menyimpulkan bahwa mural ini setua makam itu sendiri. Setelah melihat mural pertama untuk sementara waktu, Geralt tiba-tiba membeku. Yang mengejutkan, salah satu adegan di tablet itu sepertinya merinci apa yang tampak seperti pemakaman wanita berbaju putih itu. Tidak ingin melewatkan detail penting apapun, Geralt terus mengupas matanya saat dia terus mencoba menguraikan tablet itu. Dari apa yang bisa dia pahami, cerita yang coba diceritakan oleh mural itu dimulai dengan menunjukkan bahwa kota Halimark dulunya hanyalah sebuah desa nelayan kecil yang dihuni oleh para nelayan yang agak terisolasi. Membaca terus, ditunjukkan bahwa sekelompok orang dipimpin oleh seorang lelaki tua berjubah panjang suatu hari muncul di desa sambil membawa peti mati besar. Geralt sekarang terlalu akrab dengan pria tua berjubah itu. Orang tua itu tidak diragukan lagi adalah pengemis tua yang sama yang pertama kali dilihatnya di mural makam kuno.
untuk berpikir bahwa Geralt akan melihatnya bahkan di sini. Menghilangkan pikiran itu, Geralt kemudian melanjutkan membaca. Berdasarkan apa yang bisa dia lihat, Geralt menebak bahwa pengemis tua itu telah membawa wanita berbaju putih itu ke sini setelah membiarkan dia dan Dewa Umum saling mengucapkan selamat tinggal. Pada titik ini, Geralt benar-benar yakin bahwa yang ada di peti mati adalah wanita berbaju putih. Jadi firasatnya benar, dia benar-benar telah dibawa ke sini. Kembali ke cerita para nelayan. Ketika mereka kembali setelah memancing pada hari itu, mereka terkejut melihat orang tua dan anak buahnya membawa peti mati. Ketika Patriark Desa melangkah maju untuk bertanya siapa yang ada di peti mati, pengemis tua itu rupanya memberitahu mereka bahwa itu berisi tubuh seorang dewi yang jatuh dari langit. Mendengar itu, penduduk desa segera membungkuk ke peti mati. Setelah itu, sang patriark sepertinya bertanya mengapa dia dipindahkan ke sini. Melihat pengemis itu memberikan sedikit emas kepada sang patriark, Geralt merasa aman untuk berasumsi bahwa pengemis itu hanya menjawab bahwa dia akan dimakamkan di sini. Gambar berikutnya menunjukkan bahwa patriark juga disuruh menyuruh anak buahnya membangun makam bawah air di laut terdekat. Karena peti mati itu berisi seorang dewi dan mereka diberi banyak emas, sang patriark menurut saja. Semua orang di desa terlibat dalam pembangunan makam, dan mereka semua tampaknya memiliki tekad yang sama untuk menyelesaikan pekerjaan. Dalam waktu singkat, sang patriark berhasil mengumpulkan sekitar 8.000 orang baik tua maupun muda untuk berlayar ke laut dan mulai membangun makam untuk sang dewi. Anehnya, struktur itu tidak disebut Istana Raja Lautan. Sebaliknya, itu dinamai Istana Dewi. Di bawah komando pengemis tua, istana selesai dalam waktu setengah tahun. Pada mural, semua orang yang terlibat tampak terkesan dengan proyek besar bawah air mereka. Tak lama kemudian, pemakaman wanita berbaju putih akan berlangsung. Beralih untuk melihat mural kedua, Geralt melihat bahwa itu tentang pemakaman wanita berbaju putih. Pada hari penguburannya sendiri, badai petir tampaknya hadir, termasuk lelaki tua itu. Geralt menghitung dengan relatif mudah 37 orang di gambar berikutnya. Dengan 9 orang berdiri di masing-masing dari 4 baris yang digambar. Dengan badai petir yang masih mengamuk, orang-orang di tim ini tampaknya menjadi satu-satunya yang dipilih untuk berangkat ke Istana Dewi. Di tengah perjalanan mereka ke sana, mereka tampak berhenti di sebuah pulau untuk beristirahat sejenak. Namun, sesuatu terjadi segera setelah itu seperti yang terlihat pada mural ketiga. Orang-orang di pulau itu disambut oleh pemandangan kapal raksasa. Ini juga bukan pertama kalinya Geralt melihat kapal ini. Itu persis mirip dengan yang dia lihat di makam sebelum ini. Melihat kapal besar berbentuk aneh melayang di atas pulau. 36 orang yang dibawa pengemis itu segera berlutut ketakutan dan mulai menyembahnya. Dari apa yang bisa diasumsikan Geralt, mereka semua mendapat kesan bahwa beberapa dewa sedang turun. Setelah itu, mata Geralt melebar saat melihat seorang pria berjubah hitam yang juga mengenakan topeng aneh turun dari kapal raksasa itu sebelum menunjuk ke peti mati sang dewi. Melihat pria itu saja sudah cukup membuat Geralt merasa sangat cemas. Lagi pula, dia berpakaian persis seperti pria yang dilihat Lyra di gambar matahari. Apakah ini mengisyaratkan bahwa dia akan dibunuh oleh orang-orang dari Liga Matahari dalam waktu dekat? Sambil mengerutkan kening pada dirinya sendiri, Geralt kemudian melanjutkan membaca. Sekarang mendekati akhir mural ketiga. Geralt melihat pengemis tua melompat ke kapal raksasa sebelum berjalan ke dalamnya. Adapun yang lain, mereka tampaknya berusaha membawa peti mati itu. Beranjak ke mural keempat, dimulai dengan menunjukkan pengemis tua melanjutkan perjalanannya dengan kelompok anak buahnya. Rupanya, apa yang terjadi di kapal raksasa itu benar-benar dilewati. Lebih aneh lagi adalah fakta bahwa alih-alih 36 orang seperti sebelumnya, hanya 27 yang tersisa. Kemana 9 orang itu menghilang? Namun, Geralt tidak punya waktu untuk memikirkannya karena betapa tidak nyatanya rangkaian gambar berikutnya. Begitu mereka cukup dekat dengan Istana Dewi, mereka semua langsung disambut dengan pemandangan seekor naga terluka yang melayang-layang di lautan. Itu sendiri tidak akan menjadi masalah jika naga itu tidak melakukannya di atas struktur. Gambar berikutnya menunjukkan lelaki tua itu membebaskan naga dari penderitaannya dengan menghancurkan tengkoraknya, sehingga mengakhiri hidupnya.
Namun, saat dia melakukannya, sepertinya badai petir semakin memburuk. Akibatnya, perahu tampak siap untuk terbalik dan Geralt bisa melihat semua orang yang tersisa jatuh berlutut ketakutan. Di mural kelima, peti mati sang dewi terlihat diturunkan bersama dengan tubuh naga yang sekarang sudah mati. Keduanya kemudian dimakamkan bersama. Dari jumlah detail gila yang dimasukkan ke dalam menggambar struktur yang terendam, Geralt merasa itu benar-benar tampak seperti istana bawah laut yang cocok untuk naga. Bagaimanapun, mereka semua tampaknya bisa tetap terendam begitu lama karena sesuatu yang diberikan pengemis tua itu kepada mereka sebelum mereka tenggelam di bawah gelombang. Pengetahuan pengemis tua itu benar-benar memainkan peran besar dalam semua ini. Akhirnya pindah ke mural ke-6. Geralt mendapati dirinya mengangkat alis. Gambar pertama menunjukkan orang-orang kembali ke geladak kapal. Namun, mereka telah membawa peti mati lain yang sepenuhnya terbuat dari kaca. Karena peti matinya tidak terlalu besar, Geralt berasumsi bahwa orang di dalamnya adalah seorang anak kecil. Terlepas dari itu, sementara semua orang tampaknya sangat berhati-hati saat mereka membawa peti mati, salah satu pria tampaknya akhirnya tergelincir. Gambar terakhir hanya menunjukkan peti mati yang terbalik. Namun, hanya itu, mural terakhir berakhir di sana. Menebak bahwa mural digambar oleh salah satu dari 36 orang yang telah dipilih untuk naik ke kapal. Geralt tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal dengan kenyataan bahwa dia tidak dapat menyelesaikan membaca keseluruhan cerita. Di mana peti mati kaca kecil itu berakhir. Sekarang setelah dia selesai membaca mural, dia menjelaskan semua yang baru saja dia pelajari kepada Master Ghost. Saya bertanya-tanya, Ten Crawford, apakah Anda juga curiga dengan kapal raksasa supernatural di mural? Lagi pula, secara ilmiah, tidak mungkin kendaraan terapung sebesar itu bisa ada saat itu. Bahkan tuanku mengatakan bahwa kapal itu adalah sesuatu yang keluar dari dunia ini ketika dia pertama kali melihatnya 40 tahun yang lalu, kata Tuan Hantu. Aku tahu, meskipun ini bukan pertama kalinya saya melihatnya. Ketika saya pertama kali melihatnya, saya sangat skeptis saat saya melihatnya. Sekarang, bagaimanapun, saya punya alasan untuk percaya bahwa mural sebenarnya bisa menjadi bukti bahwa planet kita pada satu titik didominasi oleh beberapa peradaban maju bersama naga yang telah terluka parah di bawah laut. Jawab Geralt, tampaknya Anda percaya pada lukisan dinding ini. Crawford, Anda tahu. Baik tuan saya dan saya telah dibingungkan oleh naga dan kapal raksasa yang turun dari langit untuk waktu yang lama. Lagi pula, tidak mungkin mereka ada. Sementara kami berdua hanya menyimpulkannya sebagai imajinasi orang dahulu. Sishan, di sisi lain, benar-benar percaya bahwa peristiwa yang telah digambar di tablet benar-benar terjadi. Kata Master Ghost sambil berbalik untuk melihat mural. Menunjuk mural di mana pengemis tua itu telah memberikan sesuatu kepada anak buahnya sebelum mereka turun ke air. Master Ghost kemudian menambahkan. Lagi pula, jika Anda melihat ke sini, orang tua itu dengan jelas menyerahkan batu anti-air kepada anak buahnya sebelum mereka tenggelam di bawah ombak. Karena ada penjelasan logis tentang bagaimana mereka tetap berada di bawah air begitu lama, saya menolak untuk percaya bahwa insiden lain juga tidak dapat dijelaskan dengan logika. Batu anti-air, tanya Geralt. Memang, dari apa yang tuan saya katakan, batu anti-air bersifat surgawi dan sudah ada selama ribuan tahun. Seperti namanya, mereka menolak air dan begitu seseorang memasukkannya ke dalam mulut mereka, mereka akan mampu menahan tekanan laut yang sangat besar. Pikiranmu menjadi sedalam itu di lautan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Jelas Guru Hantu. Mendengar itu, Geralt memikirkannya sejenak. Setelah mempelajari peta yang sebelumnya dia peroleh dari keluarga Minsol, dia menyadari betapa dalamnya sebenarnya istana Raja Lautan di bawah air. Sementara dia yakin bahwa tubuhnya sekarang cukup kuat untuk dapat menahan tekanan laut tanpa terluka atau kelincahannya terpengaruh. Hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang orang biasa. Karena istana Raja Lautan sangat besar, dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk bertindak sendiri. Karena itu, dia telah memberitahu keluarganya untuk mengirim beberapa orang setelah mereka menyiapkan peralatan khusus untuk mereka yang akan membantu mengusir tekanan bawah laut yang sangat besar.
Begitu mereka bersiap, mereka pasti akan dapat membantunya selama penyelidikannya. Itu juga karena waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan peralatan tersebut sehingga orang-orang itu belum ada di sini. Namun, sekarang setelah dia mengetahui tentang keberadaan batu anti-air, tidak ada alasan baginya untuk tidak menggunakannya. Bagaimanapun, mereka memang terdengar jauh lebih unggul daripada peralatan selam manapun yang bisa dia pikirkan. Tuan Hantu, apakah Anda tahu di mana saya bisa mendapatkan batu anti-air? Tanya Geralt. Yah, itu sifatnya surgawi jadi mungkin sulit didapat. Namun, kamu bisa mencoba bertanya kepada Min Souls untuk informasi lebih lanjut tentangnya. Lagi pula, nenek moyang keluarga mereka pernah menggunakan batu-batu itu untuk mencuri harta karun bawah air. Jika ada yang tahu di mana menemukannya, itu pasti mereka. Karena Geralt sekarang memiliki seluruh keluarga mereka, itu sama sekali tidak menjadi masalah baginya. Begitu, terima kasih, Tuan. Saya akan mengunjungi Anda lagi setelah saya menyelesaikan apa yang harus saya lakukan di Istana Raja Lautan. Jawab Geralt sambil membungkuk ke arah Master Ghost sebelum pergi. Menyaksikan sosok Geralt berjalan pergi, Master Ghost tidak bisa menahan perasaan sedikit pun tergerak. Engkau meninggalkan warisan itu 40 tahun yang lalu, Tuan. Meskipun saya terus melakukan penelitian selama 40 tahun yang akan datang, saya masih belum bisa mendapatkan apapun darinya. Apakah itu berarti apa yang Anda katakan pada akhirnya akan menjadi kenyataan, Tuan? Tanda tanya, bahwa dalam waktu dekat, perubahan besar akan terjadi dan bencana akan menimpa seluruh umat manusia. Namun, saya juga ingat Anda mengatakan bahwa seorang pemuda akan menunjukkan dirinya dan mencoba yang terbaik untuk mencegah bencana tersebut terjadi. Saya kira yang kita tunggu-tunggu selama ini benar-benar Tuan Crawford. Gumam Master Ghost pada dirinya sendiri. Perasaan campur aduk muncul di dalam dirinya. Beberapa waktu kemudian, Geralt meraih leher tuan tua keluarga Minsol di rumah keluarga Minsol. Meskipun keluarga Minsol licik, begitu kaki lelaki tua itu terangkat dari tanah, dia segera menyerah dan memberi tahu Geralt kebenaran bahwa dia tahu di mana satu batu anti-air berada. Tampaknya bisa ditemukan di dalam tambang leluhur keluarga Minsol. Sebenarnya, itu bahkan lebih berharga dibandingkan dengan peta yang mengarah ke Istana Raja Lautan. Bahkan jika itu masalahnya, semua yang mereka miliki masih milik Geralt sekarang. Kamu sebaiknya menandatangani kontrak setelah aku mengambil batu itu. Kamu mengerti? Kata Geralt sambil melemparkan Zelda ke tanah di depan semua Minsol lainnya. Setelah pergi, tuan tua itu langsung menangis saat dia berteriak. Itu. Pelacur itu. Beraninya dia mengambil semuanya dari kita. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia masih hidup setelah kejadian kemarin. Memikirkan bahwa mereka dulu memiliki kehidupan yang begitu bahagia dan indah. Sekarang, bagaimanapun, semuanya hilang. Dan ejekan Geralt yang terus-menerus hanya memperburuknya. Jika saja cucunya yang naif tidak memprovokasi pria itu, maka semuanya akan baik-baik saja. Siapa yang mengira bahwa pria ini akan sangat tidak masuk akal? Dia adalah pencuri yang jauh lebih besar daripada gabungan semua Minsols. Dia hanya mencuri semua yang dia lihat. Selama bertahun-tahun sekarang, keluarga Minsol telah menjadi keluarga yang terkenal dan hampir seperti bangsawan di kota Halimark. Belum pernah mereka merasa serendah ini sebelumnya sepanjang waktu mereka di sini. Batu anti-air adalah harta terakhir keluarga kami, kakek. Bahkan nenek moyang kita mengatakan meskipun kita bisa hidup tanpa uang dan kekuasaan, kita pasti akan hancur selamanya begitu kita kehilangan batu itu. Memang, semua akan hilang jika dia mendapatkan batu itu. Semua generasi muda dari keluarga Minsol saat ini meneriakkan pikiran mereka saat mereka berkumpul di sekitar Zelda. Tentu saja, apa yang mereka semua katakan tidak diragukan lagi benar. Selama mereka masih memiliki batu anti-air, maka keluarga mereka pasti masih memiliki kesempatan untuk makmur lagi. Bahkan jika Geralt telah mengambil yang lainnya. Zelda mungkin juga tidak harus mati secepat itu jika itu masalahnya. Namun, sekali lagi, Geralt mengubah nasib mereka. Memikirkannya, ekspresi Zelda tiba-tiba berubah sengit saat dia tersenyum sebelum berkata, "Apa yang kalian semua khawatirkan? Apa menurutmu akan semudah itu baginya untuk mendapatkan batu anti-air?"
Sejujurnya, saya akan sangat senang jika dia benar-benar berhasil masuk ke tambang leluhur. Sekarang itu benar-benar akan menjadi berkah dari nenek moyang kita. Apa? Mengapa Anda mengatakan itu? Kakek. Tanya Zoe. Kau yang paling pintar selama ini. Zoe. Bagaimana Anda bisa menjadi idiot sekarang? Apakah Anda sudah lupa bahwa kami masih memiliki kartu truf di tangan kami? Kartu truf. Tanya Minsols lainnya saat wajah mereka berseri-seri. Aku sedang berbicara tentang racun 1000 tahun. Tentu saja. Jawab Zelda sambil menggertakkan giginya dengan keras. Setelah mendengar itu, semua Minsol segera mulai bertukar pandang karena terkejut. 1000 tahun racun adalah salah satu harta paling kuno keluarga Minsol. Sementara banyak cucu keluarga hanya berpikir bahwa itu adalah mitos. Mendengar kakek mereka menyebutkannya membuat mereka menyadari bahwa racun itu nyata. Jika desas-desus itu benar, dikatakan bahwa bahkan satu hirupan racun saja sudah cukup untuk membuat organ dalam seseorang membusuk. Tidak peduli seberapa kuat orang itu. Meskipun benar bahwa tidak seorang pun dari kita di sini yang hampir menjadi lawan yang layak untuknya. Aku ingin melihat seberapa baik dia akan mampu melawan racun 1000 tahun. Hahaha, menyatakan Zelda dengan cara yang ganas. Berdiri. Dia kemudian berteriak. Isak. Zoe. Menyajikan. Teriak mereka berdua secara bersamaan. Ingat apa yang Guru Ghost telah menasihati kita saat itu. Dia telah memberi tahu kami bahwa keluarga tanpa moralitas seperti kami akan selalu berakhir buruk. Dia juga mengatakan kepada kami saat itu bahwa kami akan menghadapi masalah besar tahun ini yang akan membuat kami kehilangan seluruh keluarga kami. Sekarang setelah semua ini terjadi, aku ingin kalian berdua pergi menemuinya dan memintanya untuk membaca peruntungan keluarga kita lagi. Lebih khusus lagi, tanyakan pada Master Ghost apakah keluarga kita akan berhasil mengatasi masalah ini. Dan jika kita mau, tanyakan kapan kita akan bisa mendapatkan kembali kejayaan kita juga. Perintah Zelda. Setelah itu, Tuan Tua meminta semua pemimpin keluarga Minsol lainnya untuk berkumpul di ruang pertemuan yang terletak di halaman belakang mereka. Mereka akan mengadakan pertemuan penting. Saat semua ini terjadi, Master Ghost sendiri menatap ke 6 loh batu. Terus merenungkan interpretasi Geralt tentang mural. Sesuatu terasa tidak benar. Beberapa detik kemudian, seorang muridnya datang berlari sebelum berkata, Master. Ada seorang gadis di luar yang mencoba masuk ke gereja. Dia terus mengatakan bahwa dia ingin Anda memberinya bacaan tentang hidupnya. Meskipun banyak dari kita mencoba untuk menghentikannya, dia terus berjuang masuk. Kami tidak memiliki kesempatan melawannya. Lebih buruk lagi adalah kenyataan bahwa dia mengatakan dia akan membakar gedung itu jika kamu masih menolak untuk melihatnya. Sambil mengerutkan kening, Master Ghost kemudian melambaikan tangan sebelum menjawab. Saya akan menangani ini. Katakan padanya untuk menungguku di ruang depan. Menyaksikan muridnya kabur, Ghost kemudian menggelengkan kepalanya sebelum agak enggan menuju ke gadis itu. Master menyuruhmu menunggunya di sini. Dia akan datang sebentar lagi. Ratap suara muridnya sebelumnya saat Master Ghost melangkah ke ruang depan. Saat masuk, dia langsung disambut dengan pemandangan seorang gadis yang luar biasa cantik menginjak muridnya yang kini terbaring di lantai. Memar parah dengan satu kaki. Lepaskan dia sekarang juga. Nona muda. Memerintahkan Ghost secara instan. Jadi Anda akhirnya memutuskan untuk menunjukkan diri Anda. Tuan tua. Ejek gadis itu. Tidak perlu menyakiti murid-muridku. Nona muda, kita bisa membicarakan semuanya, jawab Ghost sambil menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Hentikan omong kosongmu. Aku datang ke sini untuk. Aku butuh bantuanmu. Teriak gadis itu sambil menutupi perutnya dengan tangan. Sepertinya sangat kesakitan. Silakan duduk sebelum melanjutkan bicara. Kau jelas terluka, jawab Master Ghost sambil mendukung gadis yang menawan namun impulsif itu. Menguasai. Dia juga memukuli beberapa peziarah di luar. Teriak muridnya yang lain sambil berlari ke dalam ruangan. Sambil menghela nafas, Ghost kemudian menjawab dengan nada frustrasi. Bantu mereka dan bawa mereka ke rumah sakit. Melihat gadis itu selanjutnya, dia kemudian menambahkan. Adapun kamu, Nona muda, mengapa kamu harus menyerang para peziarah juga? Anda baru saja datang ke sini untuk saya, bukan?
Itu salah mereka karena melihat tempat yang tidak seharusnya. Aku bahkan belum mencungkil mata mereka. Ejek gadis itu sebagai tanggapan. Karena para peziarah dia telah menyerang terus menatap dan bahkan mengganggunya dalam perjalanan ke atas. Dia merasa bahwa itu adalah hal yang tepat baginya untuk memberi mereka pelajaran. Mereka beruntung karena dia hanya mengebiri mereka alih-alih mengambil nyawa mereka. Sambil menghela nafas, Ghost kemudian berkata, "Lalu, apa sebenarnya yang ingin kamu tanyakan?" "Aku mencari seseorang, orang mati. Tepatnya, saya ingin Anda memeriksa apakah saya akan berhasil menemukan orang itu. Tidak ingin berurusan dengannya lebih dari yang dia butuhkan." Ghost hanya mengangguk sebelum memulai proses membaca. "Ngomong-ngomong, bolehkah aku tahu siapa namamu?" "Ini Yumi Gunter," jawab gadis itu. "Baiklah. Nona Gunter, tolong letakkan tanganmu di salah satu dari 9 kepala naga." Memerintahkan Master Ghost saat instrumen tembaga dengan 9 kepala naga bangkit dari lantai. Melakukan apa yang diperintahkan. Kepala segera mulai memuntahkan koin. Saat Ghost mengambil waktu dengan hati-hati membaca prediksinya, Yumi sendiri berjalan di sekitar aula depan. Tiba-tiba, sebuah batu sebening kristal yang tampak unik yang bersinar hijau neon menarik perhatian Yumi. Batu itu sendiri berdiri setinggi sekitar setengah meter, dan Yumi tidak bisa menahan perasaan bahwa batu itu agak luar biasa. Itu hanya mengeluarkan aura keintiman ketika seseorang melihatnya. Tidak dapat menahan diri, Yumi mendapati dirinya dengan lembut dan hati-hati membelai batu itu. Namun, tidak lama setelah dia menyentuhnya, batu itu tiba-tiba menyala, menyelimuti Yumi dalam cahaya terang yang bersinar dalam semua warna pelangi. Mengambil beberapa langkah ke belakang, Yumi segera melindungi matanya dengan tangan saat cahaya terang membutakannya sejenak. Beberapa saat kemudian, lampu warna-warni akhirnya mulai meredup lagi. Dan akhirnya, batu itu kembali ke cahaya redup awalnya. Namun, beberapa garis yang tampak rumit sepertinya telah terbentuk di atas batu juga. "Apakah Anda baik-baik saja?" Nona Gunter tanya Master Ghost saat dia berjalan dengan senyum masam di wajahnya. Pembacaan ramalannya selesai. Aku baik-baik saja, omong-omong. Batu pecah macam apa ini? Mengapa tiba-tiba menyala dengan sendirinya?" Tanya Yumi sambil tersipu. Merasa bahwa dia baru saja mempermalukan dirinya sendiri sebelumnya. "Hahaha, itu, Nona Gunter, adalah batu pernikahan. Ini digunakan untuk menentukan nasib seseorang dalam hal pernikahan. Anda menyentuhnya sebelumnya mengaktifkannya. Garis-garis di batu itu melambangkan pernikahanmu. Tahu? Jelas hantu. Pernikahan," jawab Yumi saat wajahnya memerah seperti tomat. Seorang gadis dengan kepribadian dan karakter Yumi secara alami merasa jijik dengan gagasan cinta dan asmara. Faktanya, dia telah muak dengan gagasan kasih sayang antara pria dan wanita sejak dia masih kecil. Itulah alasan mengapa dia sangat kesal ketika Geralt menyentuh kulitnya saat itu. Meskipun itu untuk menyembuhkan lukanya. Dia hanya membenci gagasan kontak kulit antara lawan jenis dan akan sangat memilih untuk menghindarinya sebanyak yang dia bisa. "Kau tahu, kenapa aku tidak memberitahumu nasib pernikahan kita dulu? Berdasarkan apa yang dikatakan batu pernikahan, tampaknya hatimu akan menjadi milik seseorang di masa depan," kata hantu. Siapa yang mau membaca hal konyol seperti itu? Meskipun, bisakah kau benar-benar melihat takdirku? Tanya Yumi saat dia merasakan jantungnya berdegup kencang. Bahkan jika Yumi adalah seorang wanita dengan temperamen yang berapi-api, dia tetap seorang wanita di hati. Dan wanita manapun akan menjadi malu begitu mereka mendengar hal-hal tentang nasib pernikahan mereka. "Saya bisa. Dan saya sudah punya. Dari apa yang saya dapat kumpulkan, Anda akan dapat menemukan apa yang Anda inginkan dalam perjalanan Anda." 8 diagram juga menyiratkan bahwa Anda tidak hanya akan dapat menemukan orang yang Anda cari, tetapi Anda juga akan mendapatkan sesuatu yang tidak Anda harapkan. "Saya telah meramalkan bahwa Anda akan dapat menemukan orang yang tersembunyi jauh di lubuk hati Anda," jawab hantu. Setelah mendengar itu, wajah cantik Yumi entah bagaimana berhasil menjadi lebih merah dari sebelumnya. Ketika mereka melihat ini, banyak dari para magang yang tetap berada di dalam ruangan mendapati diri mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menelan ludah dan menatapnya dengan mata terbelalak.
Terlepas dari temperamennya, wanita itu benar-benar cantik luar biasa. Nah, jika Anda ingin mendapatkan pemahaman yang lebih besar, saya dapat membantu menganalisis lebih lanjut petunjuk yang ditampilkan di batu pernikahan untuk Anda. L lihat. Satu-satunya alasan aku datang ke sini adalah untuk menanyakan apakah aku bisa mencapai tujuanku selama perjalanan ini. Saya tidak perlu mencari tahu tentang hal lain. Jawab Yumi sambil mencuri pandang ke batu pernikahan sebelum berbalik untuk pergi. Namun, saat dia sampai di pintu, dia mendapati dirinya berhenti di tengah jalan. Sebenarnya, dia juga sangat tergoda untuk mengetahuinya. Meskipun dia terus-menerus berusaha melepaskan diri dari perasaan seperti itu selama bertahun-tahun, emosi yang dia miliki di dalam dirinya terus tumbuh, semakin kuat dari tahun ke tahun. Rasanya seolah-olah ada beberapa hal yang tidak bisa lagi dia hindari, tidak peduli berapa banyak dia mencoba melarikan diri darinya. Setelah berjuang dengan dirinya sendiri selama beberapa waktu, Yumi akhirnya berjalan kembali sebelum berkata, "Baik. Saya akan mendengarkan apa yang Anda katakan dan melihat apakah apa yang Anda prediksi ternyata akurat atau tidak." Sementara itu, Geralt baru saja tiba di tambang leluhur keluarga Minsol. Dia ada di sini sejak dia diberitahu bahwa batu anti-air dapat ditemukan di sini. Meskipun lokasinya tampak persis seperti tambang di permukaan, keluarga Minsol dengan hati-hati menyembunyikan batu itu di bagian terdalam tambang sehingga tidak ada orang sembarangan yang akan menemukannya. Saat berjalan di dalam, Geralt menemukan jaring laba-laba yang tak terhitung jumlahnya dan alat penambangan yang dibuang sesekali saat berjalan lebih dalam ke tambang. Setelah melewati beberapa terowongan dan menemukan cukup banyak jalan tersembunyi, Geralt akhirnya melihat batu anti-air putih seukuran telapak tangan tergeletak tak bergerak di atas nampan. Memancarkan cahaya terang, Geralt bisa merasakan kekuatan di dalam batu, bahkan dari jauh. Benar-benar objek yang luar biasa, gumam Geralt pada dirinya sendiri, sangat gembira. Namun, saat dia akan mengambil batu anti-air, telinga Geralt tiba-tiba mendengar suara tali yang dijatuhkan dari salah satu terowongan atas. Seseorang, beberapa detik kemudian, Geralt mendengar ketika orang tak dikenal itu mulai meluncur menuruni tali. Dengan itu, Geralt dengan cepat bersembunyi di sudut untuk melihat siapa itu. Tidak lama kemudian seorang wanita melompat turun. Begitu dia melihat batu anti-air, dia langsung tersenyum sebelum bertepuk tangan. "Jadi itu benar-benar ada di sini. Saya akhirnya bisa berangkat begitu saya mendapatkan batu itu," kata wanita itu pada dirinya sendiri dengan nada lembut. Itu dia bisik Geralt kepada siapapun secara khusus saat dia terus mengawasinya dari sudut tempat dia menyembunyikannya. Gadis yang dimaksud tentu saja Yumi. Setelah menuruni Gunung Langfen, Geralt kembali ke Yarne Manor untuk mendiskusikan beberapa hal lagi dengan Wagner. Saat itulah seorang pelayan memberitahunya bahwa Yumi sudah pergi. Sementara Geralt sudah tahu bahwa gadis itu cukup luar biasa karena dia tahu sedikit seni bela diri. Dia benar-benar tidak menyangka dia juga mencari batu anti-air. Sebenarnya, itu cukup menakjubkan sehingga dia tahu di mana menemukannya. Memikirkannya, Geralt tidak bisa menahan senyum sedikit pahit. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia benar-benar akan berakhir secara tidak sengaja menyelamatkan nyawa saingannya. Saat dia bertanya-tanya bagaimana dia harus menghadapinya, dia tiba-tiba mendengar pekikan yang menakutkan. Yumi sendiri telah menjauhkan tangannya dari batu anti-air ketika dia mendengar pekikan yang memekakkan telinga. Melihat ke atas, dia segera melihat bayangan hitam besar dan menakutkan menukik ke arahnya dari atas. Saat bayangan itu terus membuat suara mengerikan, Yumi dengan cepat jatuh ke belakang dan berguling ke samping untuk menghindari bayangan itu. Namun, dengan melakukan itu, dia tidak bisa mendapatkan batu itu. Pada saat itu, dia sudah mengidentifikasi bahwa sosok bayangan itu milik kelelawar. Namun, ini bukan kelelawar biasa. Itu adalah kelelawar raksasa yang bahkan lebih besar dari manusia biasa. Dengan ukuran kepalanya yang hampir sama dengan manusia. Ciri-cirinya yang paling mencolok adalah rambut merahnya yang panjang dan penuh dan taringnya yang terbuka. Bersama-sama, fitur-fitur ini membuatnya terlihat mirip dengan manusia dengan wajah yang sangat mengerikan. Air liur menetes dari mulutnya yang menyeringai.
Kelelawar itu menatap Yumi dengan matanya yang ganas sebelum mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga lagi. Setelah itu, ia melompat ke arahnya dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Sementara dia bisa menghindari serangan kaki depan kelelawar, Yumi gagal menghindari serangan sayap ekornya tepat waktu. Akibatnya, dia terkena tepat di dada yang membuatnya terbang. Menabrak keras ke tanah. Yumi bisa merasakan lukanya mulai sakit lagi saat dia merasakan darah merembes keluar dari perutnya. Kelelawar itu sendiri tidak akan memberi Yumi waktu untuk pulih. Menginjak dengan mengancam ke arah gadis yang terluka itu. Tampaknya menikmati pemikiran untuk segera menikmati makanan yang lezat. Apakah aku benar-benar akan mati di sini? Tuan hantu bodoh itu. Aku seharusnya tidak percaya pada kata-katanya sebelumnya. Jika saya berhasil keluar hidup-hidup, saya akan membakar gerejanya jika itu adalah hal terakhir yang saya lakukan. Kalau tidak, dia hanya akan terus menipu orang lain. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar akan mengatakan bahwa pernikahanku adalah. Saat Yumi berpikir dalam hati, dia ingat bagaimana dia segera turun gunung sebelum langsung menuju ke tambang leluhur keluarga Minsol untuk mendapatkan batu anti air. Semuanya berjalan sangat baik juga. Memikirkan bahwa dia benar-benar akan mati di sini dimakan hidup-hidup oleh binatang buas ini. Itu membuatnya merasa mual bahkan memikirkannya. Mengambil napas dalam-dalam, Yumi dengan cepat menghunus belatinya sebelum mengarahkannya ke dirinya sendiri. Dengan mata terpejam dan siap untuk mengakhiri hidupnya sendiri, dia pertama kali bergumam. Maafkan aku, Nenek, aku tidak dapat menyelesaikan tugas yang kau tinggalkan untukku. Saya benar-benar minta maaf karena tidak dapat menuju ke istana Raja Lautan. Sebelum dia bisa menusukkan pedangnya ke dirinya sendiri, dia mendengar kelelawar raksasa itu melengking lagi. Hanya diikuti oleh suara sesuatu yang berat menghantam tanah. Membuka matanya, Yumi mendapati dirinya menatap tak percaya pada binatang mati yang sekarang terbentang di hadapannya. Itu sudah mati. Tapi bagaimana caranya? Saat itulah Geralt akhirnya mengungkapkan kehadirannya sambil berkata, "Sepertinya aku telah menyelamatkan hidupmu lagi. Cantik." Geralt tersenyum ketika dia mengatakan itu sambil menatap Yumi. Ini kamu," teriak Yumi. Sementara wajahnya awalnya pucat karena panik. Saat dia melihat Geralt, itu langsung berubah menjadi merah seperti tomat. Meskipun dia jelas tersipu, Geralt secara bersamaan bisa merasakan kebencian yang mendalam serta sedikit niat membunuh di matanya. Memang, bagaimanapun juga, sepertinya kita berdua datang ke sini hari ini dengan tujuan yang sama. Apakah Anda berencana untuk pergi ke Istana Raja Lautan juga? Tanya Geralt yang terkejut mendengarnya menggumamkan hal itu sebelumnya. Aku tidak tahu. Berhenti berbicara kepadaku, jawab Yumi sebelum berdiri dan segera berbalik menghadap ke arah lain saat dia mengingat kata-kata Master Ghost sebelumnya tentang nasib pernikahannya. Dilihat dari hasil batu nikah, sepertinya kamu sudah bertemu dengan orang yang akan membuatmu jatuh cinta, Nona Gunther. Dari apa yang bisa kulihat, sepertinya kalian berdua baru saja berpisah baru-baru ini juga. Kata Ghost ketika Yumi masih berada di gereja tadi. Orang yang akhirnya membuatku jatuh cinta. Siapa itu? Sebenarnya, itu tidak mungkin dia, kan? Orang yang mereka sebut sebagai Tuan Crawford. Sambil menggelengkan kepalanya, Ghost kemudian menjawab, "Sayangnya begitu. Sayangnya. Sekarang mengapa Anda mengatakan itu? Meskipun dinyatakan di sini bahwa kamu pasti akan jatuh cinta padanya, dia tidak akan mencintaimu sebagai balasannya. Ini hanya akhir yang menyedihkan karena kalian berdua tidak akan pernah bersama." Jelas Ghost sebelum menghela nafas. Anda orang tua, cukup menyemburkan omong kosong. Aku tidak akan pernah jatuh cinta pada seseorang yang tidak akan mencintaiku kembali. Aku menolak untuk mempercayaimu, balas Yumi dengan marah. Itu hanya kebenaran, bukan terserah Anda untuk memutuskan. Kebenaran, hahaha, bahkan jika itu masalahnya. Aku tidak akan membiarkannya terjadi. Saya hanya akan membunuhnya ketika saya melihatnya lagi untuk menghindari komplikasi di masa depan. Setelah saya selesai dengan itu, saya akan kembali untuk membakar gereja Anda. Setelah itu, dia menuruni gunung dengan gusar, merasa sangat marah dan frustrasi saat dia berjalan menuju tambang leluhur keluarga Minsol.
Tentu saja itu pasti Geralt. Sementara dia harus mengakui bahwa dia cukup tampan dan dia juga orang yang telah menyelamatkan hidupnya. Dia tidak memiliki kualifikasi lain yang cocok untuk membuatnya jatuh cinta padanya. Benar-benar omong kosong. Sementara dia yakin bahwa dia tidak akan pernah bertemu dengannya lagi saat itu. Dia sekarang menyadari betapa salahnya dia. Faktanya, dia tidak hanya berdiri di belakangnya sekarang, tetapi dia juga baru saja menyelamatkan hidupnya untuk kedua kalinya. Bagaimanapun, kamu harus benar-benar lebih sedikit bergerak karena kamu masih terluka. Anda tahu, sementara batu itu berguna bagi saya tidak keberatan berbagi sebagian dengan Anda. Jawab Geralt sambil tersenyum sambil perlahan mendekati gadis itu untuk membantu mendukungnya. Namun, begitu dia cukup dekat, dia hanya mendorongnya menjauh dengan keras sebelum berteriak, "Jangan sentuh aku." Sungguh temperamen. Saya ingin Anda tahu bahwa batu anti-air sekarang milik keluarga Crawford. Apakah kamu tidak malu sama sekali karena mencoba mencuri sesuatu di depan pemiliknya? Jawab Geralt dengan pasrah. Dengan itu, dia pergi untuk mengambil batu itu. Begitu dia memilikinya, dia segera berbalik untuk pergi. Tunggu. Apa itu? Kamu bilang kamu akan berbagi bagian dari batu anti-air denganku, kan? Tanya Yumi dengan nada yang jauh lebih lembut sekarang. Sementara dia benar-benar merasa ingin membunuh Geralt sekarang. Dia tahu dia tidak mampu melakukannya. Tetapi jika dia tidak melakukannya sekarang, apakah dia akan benar-benar jatuh cinta padanya? Karena kamu bertanya dengan sangat baik. Tentu saja. Sementara batu anti-air hanya seukuran telapak tangan. Bahkan jika dipecah menjadi 1000 bagian, masing-masing bagian akan tetap mempertahankan fungsi awalnya tanpa penurunan kinerja. Dengan pemikiran itu, Geralt hanya mematahkan 3 potong batu dan menyerahkannya kepada Yumi. Karena kita berdua akan menuju ke Istana Raja Laut cepat atau lambat. Mengapa kita tidak pergi ke sana bersama-sama? Saran Geralt. Sejujurnya, dia menganggapnya sebagai karakter yang mencurigakan. Lagi pula, sementara dia hanya berhasil mengetahui tentang Raja Istana Lautan setelah penyelidikan yang lambat dan hati-hati. Berdasarkan apa yang Yumi katakan sebelumnya, gadis itu tampaknya menuju ke sana untuk menyelesaikan tugas yang dipercayakan neneknya padanya. Agar neneknya memiliki urusan yang harus diselesaikan di dalam Istana Raja Lautan. Siapakah dia? Mungkinkah nenek Yumi juga memiliki rahasianya sendiri? Geralt benar-benar ingin menyelesaikan ini. Tidak perlu mempertimbangkan itu. Aku tidak akan bepergian denganmu. Jawab Yumi sambil memegangi perutnya sebelum perlahan keluar. Pada saat itulah Geralt menyadari ada yang tidak beres. Mengendus udara. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alis saat dia berteriak. Ini tidak bagus. Kembali ke sini. Cepat. Karena indera penciumannya yang tajam, Geralt mampu mendeteksi aroma gas yang sangat beracun yang perlahan mengisi tambang. Dari apa yang bisa dia katakan, langsung menghirup sedikit gas saja sudah cukup untuk dengan mudah merusak organ dalam manusia. Sesuai dengan kesimpulannya, setelah mengambil beberapa langkah ke depan, Yumi sudah mulai sangat pusing. Saat kekuatan di tubuhnya dengan cepat meninggalkannya, Geralt dengan cepat berlari untuk mendukungnya. Setelah itu, dia langsung mulai menyegel beberapa jalur energi vital tubuhnya yang menuju ke organ vitalnya. Dadaku, mencekik, gumam Yumi lemah yang wajahnya sudah pucat. Untungnya kamu tidak menghirup terlalu banyak gas itu. Ketahuilah bahwa udara di sekitar kita sekarang perlahan-lahan menjadi semakin beracun. Seseorang sepertinya sengaja melepaskan gas beracun di sini. Bagaimanapun, cobalah untuk tidak berbicara untuk saat ini dan bersiaplah untuk menahan napas. Jelas Geralt dengan cepat. Setelah mengatakan itu, Geralt sendiri menarik napas dalam-dalam, sengaja menghirup gas beracun. Hanya dengan melakukan itu, bagaimanapun, dia dapat secara kasar membedakan komposisi gas. Karena Geralt sudah kebal terhadap beberapa jenis racun sejak tahun lalu, tingkat racun ini bukan apa-apa baginya. Sementara gas beracun itu pasti fatal bagi orang normal. Bagi Geralt, gas itu mirip dengan aroma tidak enak dari botol cuka yang tumpah di lingkungan yang sebelumnya memiliki udara segar. Bagaimanapun, seseorang pasti tidak baik di luar. Melihat gadis lemah yang sekarang berbaring di pelukannya,
Geralt tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan hal buruk terjadi padanya. Bagaimanapun, dia tampaknya mengetahui beberapa rahasia tentang Istana Raja Lautan. Terlebih lagi, bahkan sejak pertama kali bertemu dengannya, Geralt merasa bahwa mata Yumi dan Mila agak mirip. Karena keintiman bawaan yang dia rasakan terhadapnya, Geralt merasakan dorongan untuk membantunya melarikan diri dari tempat ini dengan aman. Faktanya, dia tidak akan meninggalkannya bahkan jika dia benar-benar orang asing. Dengan gas beracun yang sekarang perlahan-lahan menyerupai kabut beracun kehijauan yang menebal, Geralt menoleh untuk melihat Yumi yang berlinang air mata yang wajahnya sudah memerah pada titik ini. Sebelum berkata, karena kamu belum menggunakannya, aku dengan asumsi Anda tidak terbiasa dengan teknik menahan napas. Setelah melihatnya mengangguk perlahan, Geralt kemudian menambahkan, aku minta maaf sebelumnya. Tolong jangan pegang itu terhadap saya. Pahami bahwa tujuan utamaku adalah mengeluarkanmu dari tempat ini hidup-hidup. Setelah itu, Geralt menarik napas dalam-dalam dari udara beracun. Begitu udara ada di dalam dirinya, udara langsung dimurnikan. Dengan pemikiran itu, dia kemudian mengarahkan udara segar ke mulutnya, sebelum mencium Yumi untuk mentransfernya padanya. Melihat itu, mata Yumi langsung melebar kaget saat dia berusaha sekuat tenaga untuk menolak. Namun, dia tidak memiliki kekuatan yang tersisa di tubuhnya karena asupan awal gasnya. Senang karena itu berhasil. Geralt kemudian melanjutkan sesekali mentransfer udara segar ke paru-paru Yumi saat mereka dengan cepat keluar dari tambang. Mengetahui bahwa orang yang bertanggung jawab untuk melepaskan gas mungkin mengejarnya dan bukan Yumi, Geralt benar-benar ingin tahu siapa pelakunya. Sementara itu, seorang Minsol muda yang berdiri di luar tambang bersama banyak anggota keluarga Minsol lainnya tertawa sambil berkata, "Hah, kami benar-benar melepaskan sejumlah besar gas beracun di dalam, Paman. Bahkan jika dia memiliki fisik dewa, Geralt pasti tidak akan bisa keluar hidup-hidup." Di depan mereka, berdiri sebuah alat yang terus memompa gas beracun ke pintu masuk tambang yang tertutup rapat. Mereka telah memastikan untuk menutup pintu masuk dengan hati-hati sehingga bahkan jika Geralt berhasil memanjat lagi untuk melarikan diri, dia tidak akan bisa mengetahui di mana jalan keluar itu. Tapi tentu saja, bagaimanapun, ini disebut racun 1000 tahun. Bahkan makhluk abadi pun tidak akan bisa lolos dari kematian setelah menghirup ini. Jawab pria parubaya yang punggungnya menghadap pintu masuk dengan ekspresi gelap di wajahnya. Tetap saja, aku benar-benar ingin masuk ke dalam untuk melihat seberapa parah tubuh Geralt sudah membusuk. Kata Minsol muda lainnya sebelum tertawa. Apakah kamu begitu lelah hidup? Bahkan menghirup sedikit saja gas beracun itu akan menyebabkan semua organ dalammu membusuk. Loh, tidakkah ada di antara kalian yang tahu asal-usul racun keluarga Kit selama ribuan tahun? Kata pria parubaya itu dengan agak arogan setelah menyadari bahwa situasinya saat ini membuatnya menyerupai seorang guru yang berdiri di depan sekelompok siswa yang ingin belajar. Kami tidak, Paman. Tolong jelaskan kepada kami. Baiklah kalau begitu. Dengarkan baik-baik. Sekarang dalam suasana hati yang baik, Paman Minsol dengan cepat berdeham untuk memulai ceritanya. Namun, sebelum dia bisa memulai, dia memperhatikan bahwa semua Minsol muda sekarang berwajah pucat dan menatap sesuatu dengan mata terbelalak. Ekspresi mereka menunjukkan bahwa mereka baru saja melihat sesuatu yang menakutkan. Apa ini? Mengapa ekspresi ketakutan? Tanya pria parubaya itu sambil tertawa. Paman Minsol, B di belakangmu. Cicit salah satu Minsol muda sambil menunjuk ke belakang pria parubaya itu dengan ngeri. Bahkan sebelum dia bisa berbalik, Paman Minsol mendengar suara berteriak, "Beri jalan." Setelah itu, Geralt yang telah menggunakan salah satu tangannya untuk menggali lubang kecil di pintu masuk yang tertutup tanah untuk memeriksa apakah dia berada di jalan yang benar. Menendang alat penyebar gas beracun tepat ke dinding tanah, menyebabkan pintu masuk untuk dibuka kembali. Sekarang memahami apa yang dilihat oleh Minsols muda yang begitu ketakutan. Wajah pria parubaya itu langsung menjadi pucat pasi ketika dia merasakan tepukan di bahu kanannya. Mengetahui bahwa dia adalah satu-satunya orang yang menghalangi pintu masuk sekarang, Paman Minsol perlahan berbalik untuk melihat ke belakangnya. Untuk melihat Geralt di sana memegang Yumi di tangannya. Emmer, Crawford,
Gagap pria parubaya yang begitu terkejut dan ngeri dengan pergantian peristiwa sehingga matanya tampak siap untuk keluar dari rongganya. Dalam keadaan normal, Geralt seharusnya sudah meleleh menjadi genangan daging busuk sekarang. Meski begitu, rencana awal mereka adalah mengumpulkan mayat Geralt setelah membiarkannya membusuk di sana selama 10 hari. Selama periode 10 hari itu, keluarga Minsol telah merencanakan untuk secara aktif mencari cara untuk mencuri yang dianggap mati setidaknya sebagian dari aset dan harta Geralt. Tidak ada yang bisa mengira dia masih hidup. Mereka telah menggunakan racun selama 1000 tahun. Racun paling ampuh yang dimiliki keluarga mereka. Geralt sendiri mengabaikan kelompok Minsols yang terkejut. Memilih untuk berjalan ke depan dan mencari tempat yang sejuk dan aman di mana dia kemudian meletakkan Yumi yang sekarang tidak sadarkan diri. Setelah itu, dia dengan santai berjalan ke alat yang sebelumnya dia tendang sebelum berkata dengan senyum di wajahnya. Apa ini? Apa yang kalian sangat sibuk dengan di sini? Kak kami. Khawatir kamu tidak memiliki cukup oksigen di tambang jadi kami memompanya untukmu, tergagap pria parubaya yang sekarang basah kuyup oleh keringat dingin. Ketidaknyamanan lembab di selangkangannya hanya berfungsi untuk menandakan betapa ketakutannya dia saat ini. Oksigen, katamu. Tapi saya cukup yakin bahwa alat ini mengeluarkan gas beracun. Dan bukan sembarang racun biasa. Itu racun kuat yang menyebabkan organ inhaler membusuk. Bukan. Bagaimanapun, dengan jumlah gas beracun yang Anda pompa, saya harus mengatakan bahwa kalian benar-benar bersedia untuk menghabiskan. Jawab Geralt sambil mematikan alat yang masih menyemburkan gas beracun. Mengetahui bahwa tidak ada jalan keluar dari ini, pria parubaya itu segera berlutut sambil berkata, Tolong, Tuan Crawford. Ini semua hanya satu kesalahpahaman besar. Geralt, bagaimanapun, tidak memiliki semua itu. Setelah menerima tamparan keras di wajah dari Geralt, gigi pria itu langsung terlempar kemana-mana. Kau tahu, jika bukan karena fisikku yang unik, aku pasti sudah mati di sana karena kalian. Geralt menggeram saat ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi ekspresi yang menunjukkan kemarahan murni. Tidak ada yang melebih-lebihkan ketika mereka menggambarkan potensi racun 1000 tahun. Dan Geralt sangat sadar bahwa bahkan seseorang dengan kekuatan Christopher pada akhirnya akan mati jika dia menghirup terlalu banyak gas. Keluarga Minsol benar-benar kejam. Tolong selamatkan hidup kami. Tuan Crawford. Gumam pria parubaya yang sudah berjuang untuk berbicara saat ingus dan air mata mengalir di wajahnya. Oh, Anda ingin saya melakukan itu? Bukan. Baiklah kalau begitu. Saya pribadi tidak akan mengakhiri Anda. Namun, saya akan melemparkan Anda semua ke dalam tambang untuk melihat bagaimana Anda menyukainya. Bertahan sejak saat itu adalah masalahmu sendiri. Dengan itu, Geralt menendang pria parubaya itu ke dalam tambang semudah dia menendang bola. Setelah itu, dia melakukan hal yang sama kepada semua Minsol muda lainnya di sana. Sementara jeritan bisa terdengar sesaat, itu tidak berlangsung lama. Dan segera, tambang itu sunyi lagi. Setelah itu, Geralt mengambil toples berisi racun 1000 tahun dari alat itu. Dengan toples di satu tangan dan Yumi di tangan lainnya, dia kemudian segera berangkat ke Minsol Manor. Manor itu sendiri cukup ramai pada saat itu, dengan banyak orang berkumpul di aula utama. Sejak Lord Minsol sebelumnya mendengar bahwa Geralt belum keluar dari tambang bahkan setelah cukup lama. Dia memiliki senyum cerah di wajahnya sepanjang waktu yang menyebabkan kerutannya terlihat lebih jelas. Dengan tersingkirnya musuh kita, hari bagi keluarga Minsol untuk bersinar lagi ada di depan kita. Sementara Geralt itu memiliki keterampilan dan kemampuan yang luar biasa. Pada akhirnya, dia masih anak muda yang tidak punya pikiran. Bagaimanapun, hari ini adalah hari untuk perayaan, kata Lord Minsol dengan senyum masam di wajahnya. Kamu benar-benar brilian karena menemukan celah ini untuk menyingkirkan Geralt sebelum dia memiliki kesempatan untuk membawa lebih banyak masalah bagi keluarga kita di masa depan. Tuan Minsol. Memang, kita akan mengadakan pesta besar malam ini untuk merayakan kemenangan ini. Sorak-sorai demi sorakan datang dari Minsol lain yang semuanya merasa senang dan bahagia. Tetap saja, aku bertanya-tanya bagaimana keadaan Zoe dan Isaac. Setelah pergi menemui Master Ghost begitu lama, mereka seharusnya sudah kembali sekarang.
kata Zela. Tepat pada saat itulah mereka berdua berlari dari halaman. Terlihat sangat panik. Kakek, teriak mereka berdua secara bersamaan. Wajah mereka benar-benar bingung. Apa yang salah? Bagaimana hasilnya? Master Ghost hanya memberi kami paruh pertama bacaan sebelumnya. Dia mengatakan itu untuk mengurangi jumlah masalah. Namun, dia baru saja memberi kita bacaan paruh kedua belum lama ini. Teriak Zoe. Nah, lanjutkan. Tunjukkan itu padaku. Mematuhi perintahnya. Dia segera meletakkan catatan di tangan Zelda. Di atasnya, tertulis kata-kata. Jika Anda meninggalkan moralitas dan kebajikan Anda, ratapan, penderitaan, dan air mata tanpa akhir akan menimpa Anda semua. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.